karena dia perempuan dan aku merasa dia tuh tidak ada kekurangan. Jadi apapun aku selalu cerita ke dia, bahkan aku sering banget dibandingin adik-adiknya curhat dengan dia gitu. Oh, wow. Sering banget dan aku tahu dia tuh ngerti apa yang aku ucapkan. Walaupun dia cuman ngomongnya, iya ma, oh, hah, gitu. Umur dia 3 bulan, antara 3 bulan sampai 6 bulan, aku lupa. Mertua aku ngomong, tuh anak kamu kayaknya ini deh, kurang ada sesuatu gitu ya, right. kurang gitu ya. Terus akhirnya aku bawa ke dokter, memang atas anjuran mertua aku ya. Terus aku ke sana ke dokter, terus diagnosa dokter autis gitu. Oke. Autis spectrum disorder. Terus aku cari-cari ya, ini akibatnya apa gitu. Terus ternyata waktu aku hamil, Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan kali ini gue nggak lagi di studio, tapi di sebuah tempat yang menurut gue ini rumahnya mewah banget, keren banget. Siapa lagi kalau bukan Gita, Mama Gita, dan ada ipare Gita. Halo. hai. Thanks ya udah ngasih waktu untuk saya bisa ngobrol sama kalian bertiga di sini. Dan wow, ini sih berkat dari Tuhan ya menurut saya ketika saya diizinkan untuk bisa ngobrol sama kalian bertiga. Mungkin the first question adalah Tante, aku ingin tahu dulu deh Tante. Tante mengetahui keadaan Gita ini itu pas lagi hamil atau sebelum masa pas lagi hamil atau pas sudah ngelahirin Gita? Taunya sih setelah lahir ya. Awalnya tuh dia lahirnya normal. Oke. Seperti baby-baby yang lain, 9 bulan 10 hari gitu ya. Tapi memang beratnya tuh di bawah rata-rata gitu loh. Misalnya rata-ratanya 25, dia 24 gitu, 24 kilo gitu. Terus normal lahir, pas gitu umur dia 3 bulan, antara 3 bulan sampai 6 bulan, aku lupa. Mertua aku ngomong, tuh anak kamu kayaknya ini deh, kurang ada sesuatu gitu ya, right. kurang gitu ya. Terus akhirnya aku bawa ke dokter, memang atas anjuran mertua aku ya. Terus aku ke sana ke dokter, terus diagnosa dokter autis gitu. Oke. Autis spectrum disorder. Terus aku cari-cari ya, ini akibatnya apa gitu. Terus ternyata waktu aku hamil suka kucing. Kucing zaman dulu kan nggak divaksin ya, jarang ya divaksin. Terus setelah itu aku juga suka makan yang mentah-mentah gitu. Oh, kayak sushi gitu ya? Kayak gitu-gitu. Nah, tapi ada nggak sih Tante ketika Tante mengetahui faktanya Gita memang ada kebutuhan khusus gitu, tapi pernah nggak sih Tante atau Om juga, saya juga penasaran juga, nanti saya mungkin tanya, ada rasa penolakan tentang keadaan Gita ini sendiri, ada nggak sih Tante? Kalau waktu kena autis itu aku pikir sesuatu biasa lah ya, nggak terlalu yang down banget gitu ya. Aku yakin bisa sembuh gitu ya dengan aku bawa ke terapi, bawa ke dokter. Aku yakin banget bisa sembuh. Dan dengan doa, banyak doa ya waktu itu. Ya memang itu Ada fasenya? ada fasenya. Iya betul. Apa yang Tante pikirkan sehingga Tante merasa kayaknya saya belum bisa menerima nih dengan keadaan Gita ini sendiri? Di saat itu apa yang Tante pikirkan, apa yang Tante rasakan? Enggak tuh, aku menerima sih ya. Dari awal udah menerima? Menerima, dan aku yakin bisa sembuh dengan dibawa terapi, dibawa ke dokter gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, melakukan segala terapi dan lain-lain, dia kena panas tinggi, step gitu ya. Nah, kena sarafnya dong gitu ya, 2 kali 3 kali gitu, jadi tambah parah. Jadi ya udah, mau nggak mau memang sudah begitu ya, jalanin aja ya. I see. Nah, well, izinkan saya mengenal Tante Gita dan siapa namanya? Nisa lebih baik lagi ya hari ini. Dan ini benar-benar yang menurut saya, wah ini hari ini kan pembicaranya agak sangat deep gitu ya.
Kita tahu bahwa kita punya adik, Iya. ya, yang dimana adiknya kita itu dilahirkan dengan kondisi normal. Nah, pertanyaan gini tante, kan kalau kita tahu kita sebagai orang tua yang memiliki anak yang kebutuhan khusus ini kan ekstra perawatan, ekstra konsentrasi, ekstra perhatian, ekstra cinta juga dan sebagainya. Tapi bagaimana tante bisa mengajarkan ke adik-adiknya kita ini untuk bisa menerima Gita dan bahkan bisa menyayangi Gita ya? Pada dasarnya aku merawat anak-anak ini dari kecil, mendidik mereka tuh sama aja, nggak ada yang aku beda-bedain gitu. Terus selama kebersamaan mereka, aku tuh saat tidur ya, saat mau tidur tuh aku suka ngobrol sama mereka, suka cerita-cerita, dongeng-dongeng gitu. Dan kebanyakan dongeng-dongeng yang berhubungan dengan anak seperti Kak Gita gitu, dengan gimana sih cara sayang dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya, dengan aku seperti kayak kancil dan apa sih biasanya ceritanya begitu, aku selalu Kancil dan kura-kura. cerita anak zaman dulu, anak-anak kecil dulu lah gitu ya, tapi yang disesuaikan dengan keadaan Kak Gita gitu. Okay. Jadi mungkin kepikirannya anak-anak sampai sekarang tuh mereka terbentuk gitu ya, oh gue harus sayang loh sama kakak aku gitu kan, aku harus menghargai kakak aku yang berkebutuhan khusus gitu. Tapi adik-adik kita sempet nggak tante kayak fase yang namanya anak kecil juga ya tante ya, menolak ataupun malah mungkin, sorry ya maaf ya tante, mungkin malah jahil atau apa gitu tante? Alhamdulillah nggak pernah tuh. Ih seneng banget, nggak pernah ya kayak begitu-begitu tuh, nggak ada yang atau mereka sedih atau mereka susah atau mereka kesel. Kayaknya sih selama aku ingat tuh nggak pernah. Bahkan mereka selalu ngebantuin Kak Gita kalau ada anak-anak yang ngebully. Gak boleh ganggu adik kakak aku, mereka marah gitu. Terus mereka juga selalu pergi kemana-mana ya bareng-bareng dan nggak ada perasaan malu kek atau minder atau nggak sama sekali. Alhamdulillah. Nah, tapi tante cara menjelaskan ke adik-adik kita ini gimana tante dengan kondisi kita sendiri tante? Dengan cerita-cerita dongeng-dongeng gitu. Dongeng-dongeng, tapi berarti cerita itu nggak secara eksplisit nggak taunya ya? Iya, Oh, I see. Dan akhirnya adiknya Gita nomor 2 menikah dengan istrinya. Nah, justru yang gue juga penasaran juga nih bahwa gini, ini kan nggak mudah ya. Ini kan kondisi Gita ini nggak mudah gitu. Maksudnya bukan masalah nggak mudah sebagai ngurusnya aja, tapi kita pun ya, gue juga ngerti juga. Mungkin awal-awal mungkin sempat kayak mungkin bukan shock, mungkin kayak mikir, oh ternyata gue bakal mau nikah dengan laki-laki yang mempunyai kakak yang seperti Gita. Nah, pertama kali bener-bener pas suaminya siapa namanya? Gilang. Oke. Pertama kali Gilang ngasih tahu tentang keadaannya kakaknya ini Gita, apa pertama kali lo pikirkan? Oke, jadi pertama kali tuh mungkin lebih kayak ke karena berkebutuhan khusus kan biasanya ada hal-hal yang kayak untuk orang luar tuh dia nggak suka gitu. Lebih takutnya adalah malah kayak Gita itu nggak nyaman sama aku gitu secara pribadi, karena kan takutnya enjoy-nya sama keluarga atau orang-orang terdekat aja gitu kan. Jadi lebih kayak aduh bisa nggak ya kenal atau deket juga nih sama kakaknya gitu, lebih kayak gitu sih awalnya. I see. Nah tapi susah nggak pertama kali ketemu Gita dan ngedeketin hati, kan gini loh, dengan kondisi Gita seperti ini kan hatinya sangat lembut dan bener-bener tulus banget, tapi susah nggak sih cara ngedeketinnya? Iya, oke. Nah pertama kali itu sebenarnya sebelum ketemu Kak Gita, sebenarnya udah sering banget video call nih sama Kak Gita. Dulu Kak Gita sama Gilang, cuman dulu tuh Kak Gita kan dulu belum bisa manggil Nisa ya Kak, manggilnya Mbak. Mbak gitu. Terus kayak kita kayak cuman hai Kak Gita yang gitu, terus kayak suka bercanda gitu. Kalau Gilang tuh suka banget kayak jail-jail ke Kak Gita yang kayak Kak Gita, hai Kak Gita bobo gitu. Akhirnya tau lah ya jokes-jokesnya
dipanggilnya Yaya sama Kak Gita. Nah terus akhirnya pas pertama kali ketemu waktu itu kayak Gilang mau jemput, terus kayak ada Kak Gita. Nah terus aku kayak, hai Kak Gita. Ternyata tuh Kak Gitanya malah welcome, yang kayak mbak bobo sini ya gitu. Langsung udah heboh. Jadi malah kayak, oh iya Kak, bobo sini. Karena dulu belum tahu beberapa kata-katanya Kak Gita, jadi aku masih kayak, oh iya bobo sini. Tapi lama-lama karena ada sering ketemu dan sering ngobrol juga sama Gilang sama Kak Gita, akhirnya jadi tahu nih kosakatanya Kak Gita. Akhirnya masuknya karena kita ngerti nih kosakatanya Kak Gita gitu. Nah, coba koreksi gue kalau gue salah ya. Tapi pernah satu momen akhirnya Gilang ngomong bahwa kalau lu mau nikah sama gue, mau nerima gue, lu juga mesti nerima terutama kakak gue dengan kondisi ini dan sebagainya. Dan bahkan lu mesti mencintai dia, dan kalau bisa mungkin maybe bisa ngerawat dia atau ngurus dia juga gitu ya, walaupun nggak intens. Nah, pertama kali pas Gilang ngomong seperti itu ke lu, apa pertama kali lu pikirkan? Karena itu kan kayak apa ya namanya, kayak sesuatu hal yang nggak mudah ya, maksudnya kayak langsung tiba-tiba ditembak kayak gitu ya, nggak gampang gitu. Nah itu gimana perasaannya pertama kali? Sebenarnya Gilang pribadi sih dia nggak pernah secara yang kayak langsung nembak gitu sih, tapi kayak dia juga kayak ngelihat sih dari aku ngedeketin Kak Gita tuh gimana, yang akhirnya tuh sampai kayak dia akhirnya ngobrol yang kayak nanti tuh kita tetap harus ada Kak Gita loh di hidup kita nih gitu. Kak Gita tuh karena senang main sama Gilang, terus kayak gitu kayak ngobrol dan lain-lain gitu, maksudnya jadi kayak nanti akan ada Kak Gita nih di sepanjang hidup kita gitu. Terus aku kayak oh nggak apa-apa gitu, aku malah senang karena karena aku pribadi juga aku nggak punya kakak perempuan, aku nggak punya adik perempuan, jadi adik aku laki-laki semua. Jadi aku merasa kayak Kak Gita tuh ya kakak aku gitu, jadi kayak oh ya ini rasanya jadi kakak gitu. Walaupun Kak Gita maksudnya nggak kita nggak bisa ngobrol yang kayak apa ya, kayak yang normal, tapi maksud aku tuh Kak Gita tuh banyak yang kayak juga ngatur yang kayak nggak boleh gini, lo nggak boleh gini. Itu kan kayak kakak banget ya gitu. Ngatur-ngatur ya. Ngatur-ngatur itu Suka ngatur Kak Gita. dari khas seorang kakak banget kan Kak Gita. Gita suka main apa sama kakak Gita, sama adik Gita, sama Mbak siapa? Nisa. Mbak Nisa suka main apa sih biasanya? Kita sukanya ke salon ya Kak. Gimana Kak kalau ke salon? Kerimbat. Suka sama kerimbat, suka dipijat. Gitu ya Kak. Wah seru banget, seneng banget, kayak seru banget ya Iya, kalian kayak ya. quality time sister gitu. Kayak aku nggak pernah soalnya punya sama Tapi adik berduaan aku. pergi atau gimana? Pergi berdua kadang. Wow. Kalau nggak sama Gilang Di drop. Di drop, dia nge-gym, kita berdua. Oke, tapi pas berdua gitu, gini, gue penasaran, susah ya sih menghandle Gita sendiri? Oh, lagi berdua gitu, karena kan kalau lagi sama mama atau sama Gilang sendiri kan mungkin karena udah biasa dari kecil ya, jadi gampang. Nah, tapi kalau Mbak sendiri gimana? Enggak, jujur kayak Gita tuh anteng banget di luar, dan kayak kalau setiap keluar tuh kayak Gita bener-bener yang kayak behave gitu. Nah menurut aku kayak ini karena memang ajaran mama sama papa sih, jadi kayak oh Kak Gita tuh disiplin loh ternyata orangnya. Kalau keluar Kak Gita tenang, tapi kalau di rumah tuh kadang lebih kayak mungkin Kak Gita orangnya bosenan. Kak Gita tuh kayaknya ekstrovert deh, jadi Kak Gita nggak betah di rumah. Jadi makanya Kak Gita diam aja. Tapi kalau di luar Kak Gita tuh anteng banget, yang kayak menikmati, yang kayak jalanan gitu ya Kak. Wow. Gini dong, kasih edukasi dong buat teman-teman nih ya yang mungkin memiliki kakak iparnya atau adik iparnya yang mempunyai kebutuhan khusus. Karena menurut gua, lu salah satu orang bisa menginspirasi banyak orang gitu, dan kita ngomong apa adanya deh, itu nggak mudah. Gitu. Oleh karena itu, kameranya di mana, Bud? Oh, di sini. Oleh karena itu, ngomong dong, kasih tahu gimana caranya sebagai adik ipar ataupun kakak ipar bisa berdamai dengan kondisi ini semua, dan bahkan bisa mencintai adiknya atau kakaknya mempunyai kebutuhan khusus. Silakan. Oke, jadi sebenarnya aku nggak tahu sih apakah ini bisa disebut menginspirasi apa tidak ya. Tapi menurutku kayak karena aku sama
pasanganku sama Gilang itu kan kita saling menyayangi, saling mencintai dan mengasihi gitu ya. Jadi menurut aku ketika kita berdua sama-sama saling mencintai, otomatis Right. apa yang ada di hidupnya dia atau apa yang ada di hidup aku, kita harus saling menerima satu sama lain gitu, mau kelebihan kita atau kekurangan gitu. Nah menurut aku Kak Gita juga bukan kekurangan, tapi Kak Gita tuh suatu kelebihan yang menurut aku bisa membuat aku sama Gilang sama suami aku tuh jadi lebih deket gitu. Jadi kadang kalau kita lagi berantem terus tiba-tiba ada Kak Gita, kita tuh langsung berhenti berantem gitu. Jadi kita kadang ada suatu momen yang kayak, oh iya, adanya Kak Gita nih bikin kita jadi hubungan kita lebih baik gitu. Karena Kak Gita juga yang Kak Gita tuh nice banget gitu kan, apalagi ke aku sebagai orang luar gitu ya. Kadang Kak Gita pun, aku kadang juga suka terharu, kayak misalkan suka dicariin Kak Gita. Nah menurut aku bukan akunya yang menerima Kak Gita sih, tapi Kak Gita yang menerima aku sebagai adik ipar. Ya mungkin dari orang luar terus Ya. ke dalam keluarga, dan kayak Kak Gita ngerasa, oh Nica nih bagian dari keluarga, jadi aku merasa tuh Kak Gita sih yang menerima aku. Aku malah yang seneng banget gitu. Anak ini kan instingnya kuat banget ya, Ya, mana setuju. yang dia suka, mana yang enggak gitu. Jadi sebenarnya dia juga sebenarnya waktu pacaran juga ngetesnya pakai ini jurinya. Oh gitu ya. Jurinya ini gitu. Kayaknya Jadi- sekarang ngomong sama gue, lu kayaknya keringet dingin ya. Iya, kayak gimana ya? Tapi I think menurut gue ini bagus banget, bahwa maksudnya orang luar bisa menerima keluarganya itu apa adanya, itu luar biasa. Nah tapi tante, justru aku ingin penasaran juga deh tante, kan gini, banyak orang tua di luar sana gitu ya tante, yang dimana dia memiliki anak yang seperti kita, bahkan mungkin lebih parah dari kita. Iya. Nah tapi mereka malah malu terhadap anaknya. Bahkan mungkin dengan anak-anak seperti kita ini, mereka kayak, gue nggak, mendingan gue ngajak jalan aja deh, ataupun malah di acara-acara keluarga besar malah nggak diajak. Nah, tapi apa yang membuat tante justru mau dan nggak malu untuk ngajak Gita keluar jalan-jalan? Terutama Gita katanya suka nonton film juga ya di Iya. bioskop ya. Aku merasa itu bagian dari edukasi untuk Kak Gita ya. Jadi kalau dia bawa kemana-mana keluar, dia bisa melihat dunia, bisa berteman, bisa bersosialisasi. Itu aku pikir bagian dari edukasi dia. I see. Dan sekarang Gita pun sudah terkenal ya di TikTok, di Instagram, bahkan udah beberapa 2 kali masuk ke YouTube dan sekali ya masuk ke TV ya, atau gimana? Ada ITV ya. Oke, nah apa perasaan tante ketika Gita dikenal banyak orang? Bangga banget dan nggak nyangka gitu. Karena aku pikir aku ini ya buat video gitu kan, aku upload, aku merasa loh ini kan sesuatu hal yang biasa banget gitu loh. Maksudnya setiap hari aku lihat melulu, aku aja sebel gitu ya. Aku aja sebel, dia suka teriak-teriak, suka marah-marah, apa steaming gitu, tantrum gitu. Terus aku upload, kok pada suka sih gitu ya. Jadi aku senang banget, bangga banget gitu. Jadi, sekarang pun kalau misalnya dia diem aja, aku jadi sebel, kok diem aja sih, heboh dong gitu. Jadi terbalik sekarang. Sekarang pun jadi bukan dia jadi anak aku, tapi jadi anak online ya. Oh wow, Iya. gitu. Jadi kalau aku bagaimana dengan Kak Gita, aku marahin, aku yang dibully sama kakak-kakak online. Oh, aku yang dimarahin ya sudahlah gitu. Jadi aku sekarang udah jadi bukan mamanya Kak Gita lagi. Kebanyakan Ya. jadi mama online. Wow, ini ternyata perjalanan tante bisa merawat kita itu panjang banget ya tante ya. Panjang banget Nah, lah. tapi ada nggak sih satu momen tante yang tante atau om lelah secara emosional? Karena kita sebagai manusia tante ya, Iya maksudnya dong. bisa lelah, Iya. bisa apa, dan maksudnya nggak mudah ya kan, aku bilang berkali-kali bahwa nggak mudah menangani anak-anak seperti ini tante ya. Nah, momen apa yang pernah terjadi dalam diri tante atau dalam hidup tante yang sangat lelah secara
emosional secara mental? Kalau aku lagi capek gitu ya, lagi kesel, lagi ada masalah, lagi ada yang aku pikirkan, normal lah ya, wajar ya, namanya manusia. Terus dia berisik atau steaming, sementara kita pengen di rumah kan, pengen tenang, pengen tidur, pengen healing gitu ya. Tapi dengan adanya dia, aduh, jadi tambah kesel gitu ya. Jadi kadang dalam hati aku, aduh, kenapa sih gue kok dikasih anak seperti ini gitu ya. Jadinya suuzon sama Allah ya, sama yang di atas, nggak boleh sih. Jadi kadang suka inget lagi, aduh nggak boleh ya. Aku langsung ngucap lagi astagfirullahaladzim gitu. Jadi aku memanage diri sendiri akhirnya ya, mau nggak mau. Memang ada beberapa waktu yang seperti itu, tapi udahannya aku harus memanage diri sendiri. Nggak, gue harus kuat, gue harus bisa gitu. Gue harus mengutamakan Kagita dibanding diri sendiri. Bener nggak sih? Walaupun gue juga harus perhatikan diri sendiri juga ya, betul, karena kan betul. namanya kita ngurus anak begini harus sehat ya nggak sih? Betul, harus sehat, harus benar-benar yang secara emosional, secara mental harus baik. mental, fisik, semuanya tuh harus kuat, harus sehat gitu. Jadi itu yang buat aku kuat gitu. Dan bapaknya juga selalu ngedampingi ya. Ngedampingi juga kalau misalnya ada kita lagi down, lagi apa, kita saling saling mengisi. Tapi Tante, apa yang membuat Tuhan mengirimkan kita untuk Tante? Atau kenapa Tuhan mengizinkan Tante melahirkan anak yang seperti kita? Aku ntar tanya dulu sama Tuhan. Nggak, tapi Tante pernah, pastinya Tante dengan fase gimana, pernah nggak sih bertanya kayak, Tuhan, apa maksudmu, apa sih tujuanmu memberikan anak yang seperti kita untukku gitu maksudnya? Pernah juga seperti gitu. Cuman aku pikir bagus untuk diri aku ya, bisa menjaga kesabaran, bukannya menjaga ya, membuat kesabaran yang benar-benar full atau punya power, kesabaran yang benar tiada batasnya, tidak ada akhirnya. Aku menjadi seorang yang ibu yang kuat banget gitu. Kalau buat lu sendiri, kenapa Tuhan memberikan lu suami yang memiliki kakak yang seperti kita? Mungkin Allah masih pengen kayak kita tuh menjadi manusia, mengingatkan ya manusia tuh kita harus lebih Kayak udah mikir-mikir duluan nih kalau gue tanya gini nih. jujur langsung sih kayak, Oke. mungkin kayak kesabaran tuh nggak ada batasnya gitu. Jadi kayak selagi masih di dunia ya udah lo harus banyak sabar. Mungkin dengan ini banyak hal-hal baik yang datang ke hidup kita gitu. Amin, insya Allah. Tante kasih tahu dong buat teman-teman atau ibu-ibu atau orang tua yang memiliki anak seperti kita ini, bagaimana sih cara untuk sabar, bagaimana sih untuk cara untuk bisa menerima dengan keadaan kita seperti ini? Kita harus berdamai dengan keadaan, harus berdamai dengan si ABK, kita harus berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan pasangan, dengan keluarga. Kita tidak boleh saling menyalah-nyalahi gitu loh. Karena aku karena gitu. Biasanya kan banyak kayak dalam keluarga seperti gitu kan. Tapi apa sih yang sebenarnya yang orang harus gini, orang kan taunya kita itu kan dilihat di TikTok aja, bener ya, di TikTok, di Instagram gitu dengan kondisi seperti ini. Nah, tapi apa sih yang orang nggak tahu tapi Tante pengen banget ngasih tahu ke orang sebenarnya di balik kita di depan kamera itu apa yang Tante pengen banget orang harus tahu tentang kita? Nggak ada, semuanya udah karena keseharian ya, karena kesehariannya dia, jadi ya natural aja, nggak ada yang kita konsep-konsep atau kita setting-setting tuh nggak ada. Jadi apa adanya gitu loh, dalam rumah atau di luar rumah. Rambutnya dia lagi acak-acakan dengan baju yang seperti apa gitu, yang di dalam rumah gitu ya. Jadinya sebenarnya nggak ada juga sih, nggak ada lagi gitu loh yang mau diinfokan atau diberitahu gitu ya, sesuatu yang yang tersembunyi. Kayaknya nggak ada yang tersembunyi ya, apalagi udah online ya, kayaknya semuanya udah udah open. Kalau hari weekend kita suka diajak suka jalan-jalan kemana? Kemana?
Mah? Noto. Nonton apa yang disukain sih? Nonton. Oh, Apa kak? Nonton apa kak? Nonton. Apa judul filmnya Filmnya? apa? Popo. Nonton. oh, ya. Nonton apa? Apa? Nonton. Nonton apa? Film apa yang kakak Gita suka? Popo. SpongeBob. Oke, I see. Nah, kalau tante, kita tahu bahwa anaknya seperti kita, walaupun memang kurang berkomunikasi, bahkan nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya, gitu. Tapi saya percaya banget bahwa anak seperti kita itu hatinya tulus. Iya. Dan bahkan kita kalau memang kita bisa peka dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi terhadap hatinya. Nah, tapi hal apa sih yang tante pengen banget kalau tante di satu momen bisa ngobrol secara langsung ke hati Gita gitu ya? Apa yang tante ingin omongin ke Gita ya? Yang mungkin tante belum pernah tante omongin ke Gita. Karena dia perempuan dan aku merasa dia tuh tidak ada kekurangan. Jadi apapun aku selalu cerita ke dia, bahkan aku sering banget dibandingin adik-adiknya curhat dengan dia gitu. Oh, wow. Sering banget dan aku tahu dia tuh ngerti apa yang aku ucapkan. Walaupun dia cuman ngomongnya, iya ma, oh, hah, gitu kan emang kebiasaannya dia kan memang kata-katanya begitu. Tapi aku tahu dia ngerti apa yang aku bicarakan. Jadi aku paling happy banget kalau curhat sama dia karena dia nggak ember ya, nggak bisa cerita ke sana ke sini. Pokoknya terjamin curhatan aku sama dia. Iya ya kak. Sering Iya. curhat, Mama sering manggil Mama ya? Iya. Mama sering curhat ya sama Gita ya? Iya. Wah, hebat banget Gita bisa dengerin Mama ya. Wah, luar biasa, top banget. Yang paling enak dia kalau aku abis curhat terus dia peluk aku atau minta cium. Itu aku udah tahu, oh dia ngerti nih apa yang aku curhatin gitu. Kamu sendiri gimana? Suka curhat kayak Gita juga nggak atau gimana? Aku kadang kalau lagi misalkan bertiga di jalan gitu ya, kayak kita pergi terus kayak kadang suka ada kayak kita berantem dikit ya sama pasangan kayak, duh kayak Gita ngeselin banget sih adiknya gitu. Udah habis itu kayak Gita kayak iya, udah habis itu udah selesai. Marah ya, saya yang dimarahin ya. Kayak Gita tuh kayak udah jangan berantem gitu. Udah sekarang kita jalan-jalan happy aja gitu. Kayaknya Gita deh perlindungan buat lo juga ya. Kayak terima kasih Kak Gita, Kak Gita menolong aku. Nah, Tante, kita tahu bahwa ngurus anak yang bertumbuh menuju remaja atau sudah remaja itu kan nggak mudah, Tante ya. Nah, tapi Tante sendiri ada nggak kesulitan ngurus Gita pas Gita lagi meranjak remaja ataupun pas remaja sendiri 17 tahun atau gimana? Ada rasa kesulitannya nggak, Tante? Kesulitannya waktu dia bulanan period ya, tiap bulan gitu. Itu sebulan bisa sampai 3 kali, bisa 4 kali. Itu yang buat aku kesulitan. Tapi ternyata memang ada sesuatu ya, mium apa kista gitu kan. Jadi memang harus diangkat gitu. Siapa? Kak Gita. Oh, gitu. Oh, oke, wow. Harus diangkat. Terus dokter juga ngomong itu aja, diikat aja. Jadi istilahnya kayak seperti KB yang udah nggak bisa punya anak gitu. Terus aku kadang suka denial ya, enggak kok anak gue masih bisa sembuh kok, bisa kok dia berkeluarga lagi gitu ya, bisa kok, nggak usah deh, nggak usah. Tapi setiap aku ketemu dokter selalu diomongin itu terus, di terus ya, udah nggak apa-apa, kita kan namanya punya anak gini, kita kan nggak bisa jagain dia 24 jam gitu kan, kita nggak tahu orang siapa gitu ya, udah ini aja, diikat aja gitu. Akhirnya udah selesai itu kita nggak terlalu repot lagi dengan masa periodnya dia gitu. Tapi penasaran Tante, ketika Tante misalnya di kondisi lagi sendirian atau lagi sendirian berdoa sama Tuhan gitu ya, dengan kondisi Tante lagi capek banget atau lagi lelah banget gitu ya, doa apa sih yang Tante sering panjatkan ke Tuhan, Tante? Kalau boleh jujur ya, sebenarnya untuk Kak Gita sebenarnya sama sih doanya, untuk anak-anak yang lain juga sama. Cuman aku lebih Oh gitu mau ngomong. entar dulu. Ngemil, ya udah ambil dulu cemilannya bentar. Biar Dia mau ngemil. biar lancar.
Kan nggak boleh ngemil, orang lagi itu kok lagi ngobrol Kak. Kak kita lagi ngobrol, nggak Kasihan, boleh. Nggak apa-apa. Satu aja ya kak. Kita tamu yang spesial. Nggak apa-apa, it's okay. Ya udah. Oh, gitu Tante. Ih Kak Gita gimana sih? Orang kita lagi ngobrol-ngobrol masa Udah ngemil? ditawarin belum kak? Makasih. Udah baca bismillah nggak? Udah. Dalam hati ya? Wow. Nah, lanjut gimana Tante? Tadi apa sih? Oh ya, tadi tentang doa. Oh ya, tentang doa gitu ya. Sama aja semuanya yang normal, ABK gitu. Cuman sebenarnya aku kayaknya lebih fokus ke anak-anak yang normal gitu ya. Karena aku merasa si normal harus ngedukung yang tidak normal gitu ya. Harus mengerti gitu, harus menjaga gitu ya. Kalau dia ya keadaannya sudah begini, aku selalu berdoa dilindungi Allah, selalu berada di antara orang-orang yang sayang, yang menghargai dia gitu. Nah, Tante, titik terendahnya Tante memiliki anak kita itu apa ya Tante ya dalam hidup? Ya sedih kan, karena aduh Kak Gita nggak bisa apa-apa. Ntar kalau aku mati bagaimana? Kalau bapaknya nggak ada bagaimana? Kalau itu sih selalu ya, itu aku rasa sama ya untuk orang tua yang punya anak seperti gini ya. Karena ibu itu adalah yang paling bagus, yang paling ikhlas. Aku rasa ikhlas kali ya kata-katanya apa ya, untuk menjaga Kak Gita ya. Oke, I see. Ya berdoalah semoga semua orang bisa seperti mamanya ya, yang bisa sabar, yang bisa mengelola sabarnya gitu ya. Rata-rata semua ibu-ibu ABK seperti itu deh yang yang ditakutkan ya, yang aku lihat. Iya pastilah ya. Gimana anak gue entar kalau gue nggak ada gitu loh. Cuman ya kita serahkan aja ya sama yang di atas. Dan alhamdulillah sih anak-anak Nisa udah aku jaga dan selalu beri pengertian. Tolong ya adik-adik kakak kamu ya begitu. Alhamdulillah sih, semoga dalam lindungan Allah semuanya ya. Wow. Luar biasa banget ya ceritanya. Sampai lelah ya dengerin Nggak, aku bukan lelah, cerita. maksudnya enggak, tapi Sampai dengerin aku tapi- cerita. apa ya Tante ya, maksudnya setelah Tante melewati ini semua ya, makna apa sih makna apa yang Tante dapat menjadi orang tua akhirnya? Aku merasa punya jiwa yang lebih besar begitu, maksudnya lebih apa ya istilahnya apa sih, lebih bisa menerima ya, lebih ikhlas ya menerima segalanya gitu. Jadi kita juga melihat keadaan di dunia apa aja ya, kejadian-kejadian itu kita melihat dari sudut yang lain, menilai dari sisi yang lain gitu. Alhamdulillah sih aku merasa itu ada sesuatu yang positif ya, melihat dari sudut yang positif, menilai dari penilaian yang positif gitu. Jadi aku ya banyak belajar ya sepanjang hidupnya Kak Gita. I see. Nis, apa perasaan lu hadir di keluarga seperti ini ya, maksudnya dengan banyak hal yang telah terjadi, Nis? Senang banget, pertama kalau datang ke keluarganya Gilang gitu kayak hangat banget gitu ya. Jadi kayak kak mama papa tuh ke anak-anaknya juga yang kayak warm, yang kayak cariin anaknya, misalkan kayak masih suka ngobrol, cerita-cerita. Jadi menurut aku kayak Kak Gita jadi sekarang karena didikan mama papa sama adik-adiknya di keluarga ini tuh bagus sih menurut aku. Lu udah nikah berapa tahun Komunikasi sih? ya yang paling penting ya. Kenapa? Udah nikah berapa tahun? September ini 3 tahun. Oh wow. Tapi nah itu gue penasaran tuh, ketika lu kan pastinya ngasih tau ke keluarga lu juga kan bahwa calon suami lu itu
si Gilang itu suami lu itu bahwa punya yang punya kakak yang mempunyai kebutuhan khusus dan sebagainya. Apa pertama kali respon keluarga lu ya? Malah respon pertama adalah ayah ibuku tuh malah seneng banget ketemu Kak Gita, dan kayak kalau setiap ketemu tuh malah yang kayak Kak Gita duduk sini aja Kak Gita gitu. Terus jadinya malah Kak Gita yang ngobrol sama ayah ibu aku gitu. Hai, mau kemana? Hai, nggak boleh. Mau ngambil Mau apa? apa? Kak Gita mau apa? Mbak. Enggak. Oh, mamanya satu lagi kemana? Katanya mamanya satu lagi mana mamanya? Mama, apa? Mama Om. Oke. Jadi kalau dari ibuku sendiri sih malah happy, malah setiap kalau ketemu Kak Gita, mana Kak Gita kok nggak dibawa gitu. Nggak ada yang gimana, nggak ada penolakan atau apa sih, cuman karena menurut aku di zaman sekarang, era sekarang apalagi digital, kayaknya pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus tuh udah luas banget. Jadi orang-orang awam pun juga udah mulai sadar kayak oh iya, anak berkebutuhan khusus tuh sebenarnya bagian dari kita, dari kehidupan kita. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu. Cuman dia berbeda, memang melihat dunia dari sisi yang lain, beda dengan kita yang normal gitu. Jadi memang kita yang harus mengerti dia gitu ya. Tante, tapi dengan seperti ini semuanya, Tante akhirnya melihat dunia ini seperti apa, Tante? Ketika Tante akhirnya merawat Gita, ngurus Gita, Tante melahirkan Gita itu, Tante akhirnya melihat dunia ini seperti apa sih sekarang? Lihat dunia sekarang ya happy ya. Mama orang terhappy kayaknya nggak pernah diambil pusing. Makanya awet muda, happy terus. Ya kita bawa seneng aja ya, bawa ketawa aja, jadi nggak terlalu yang sampai jelimet banget kalau ada sesuatu gitu, suatu masalah gitu ya. Nah, tapi kan banyak juga Tante ya, ketika banyak orang yang akhirnya banyak salah paham tentang anak-anak kebutuhan khusus. Nah, menurut Tante, apa sih yang sering Tante temui yang orang-orang selalu salah paham tentang anak-anak kebutuhan khusus dan orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus itu, apa yang orang sering salah pahamin tentang itu? Yang paling kesian sih ke anaknya ya, ke ABK gitu ya. Orang selalu bilang itu anak gila ya gitu. Anak gila ya, anak tumbal ya gitu. Terus atau anak apa ya? No way. Banyak deh. Terus orang karena ibu bapaknya mampu, kayaknya Allah tuh ngasih anak begini untuk kasih anak begini ke orang tua yang mampu gitu, yang berkecukupan gitu. Makanya aku suka marah, cara berpikirnya dibalik gitu loh. Gue punya anak kayak gini, jadi gue kerja keras. Dulu kan juga nol, nggak punya apa-apa sama sekali, ya nggak sih? Ada Kak Gita kan kita jadi kerja keras karena harus punya nih, harus bisa nih, harus Kak Gita harus bisa sekolah, harus bisa dibandingin adik-adiknya yang lain kan dia yang lebih kita utamakan gitu kan untuk sekolahnya gitu, atau gimana, kita nyari sekolah kan susah ya. Kalau misalnya normal kan gampang kan, maksudnya lo belajar aja yang pintar gitu kan, lo rajin aja belajar gitu, oke deh insya Allah dapat mau sekolah yang diinginkan atau emang berkecukupan mau yang mana gitu kan bisa. Tapi anak ini kan nggak semuanya bisa menerima sekolahnya betul. Cari di sekolah susah gitu. Betul. Nah ini juga aku juga mau nanya pertanyaan kurang lebih agak mirip juga nih sama Nisa juga nanti, bahwa gini, kita kan, Tante kan tahu bahwa punya anak seperti kita ini kan, ya baiknya ya aku selalu berkali-kali aku bilang nggak mudah, dan cara mendidiknya pun juga akan lebih ekstra, lebih sabar dan sebagainya. Tapi ada nggak sih justru Tante ya, satu momen yang justru Gita yang mengajarkan Tante sesuatu hal? Apa ya, lupa. Mengajarin sesuatu hal ya. Apa ya Nis? Aku lupa. Sebenarnya banyak sih, dia ngajarin aku macam-macam ya, banyak. Tapi yang paling mengena banget buat hati ya Tante, itu apa ya Tante? Ya kalau lagi kesel, jangan suka marah dong gitu ya, jangan terlalu kesel-kesel dong gitu. Itu sih yang buat aku akhirnya, oh iya ya, nggak boleh ya terlalu emosi gitu. Harus jaga emosi gitu. Dia yang selalu ngejaga seperti gitu ya, buat aku stabil gitu. I see. Nah kalau buat Nisa sendiri gimana? Justru apa yang lu dapet
pelajaran dari Gita buat lo gitu? Mungkin memang nggak secara eksplisit, nggak secara langsung ngomong dan sebagainya, tapi apa yang lo justru lo dapat? Kalau dari kegiatan-kegiatan kayak kita ya, karena kayak kita ini aktif banget ya, sementara gue pribadi tuh kayak lebih introvert sama kayak gampang, aduh lagi nggak mood untuk ini, jadi malas gitu. Nah kayak kita tuh orangnya bener-bener sehari harus banyak kegiatan, kayak tadi kan mama bilang harus sekolah, habis itu senam, nanti ada nari lagi. Kadang itu yang kayak, ya ampun kayak kita aja tuh namanya anak bulan khusus, tapi kayak kita tuh lebih aktif, lebih banyak kegiatan kok kita yang dikasih banyak kelebihan gitu sama Allah, tapi kita masih kayak aduh capek, terus kadang merasa nggak bersyukur juga gitu. Tapi ngeliat kayak kita tuh kayak udah ayo gerak aja, yang penting ada kegiatan, yang penting lo happy, lo jangan tidur aja gitu. Jangan PW ya. Iya, jangan di zona nyaman terus. Wow, so good. Nah, tadi lu sempat bilang bahwa lu itu introvert. Nah, sekarang si Gita itu kayak extrovert ya. Nah, kalian pasti mempunyai energi yang berbeda nih. Cara memakai energi dan menyimpan energi dengan cara yang berbeda nih. Nah, itu gimana? Lu gimana untuk nyusahin dengan Gita yang extrovert? Nah kadang kan kayak kita suka pengen sendiri, biasanya kan di kamar ada me time gitu. Sementara kayak kita tipikal orang yang kadang suka nanya nih, yang kayak nanyanya itu berkali-kali dan berulang-ulang, nggak bisa yang cukup sekali. Nah cuman kadang kita mikir kita yang ngerti, kayak kita ya emang pengen bertanya aja, ya udah mau nggak mau, jadi kayak ya udah kita harus ngerti kayak kita gitu. Oh iya, kayak kita emang pengen ngobrol, bosan gitu. Ya udah kita ngobrol ya kan. Kalau nggak kadang dialihin sih ya kan. Gitu. Wow. Cemberut kenapa gitu? Gila ya, maksudnya gue nganggap ini luar biasa banget. Lu bisa nerima apa ada Gita dan bener-bener yang kayak menerima sebagai kakaknya gitu kan. Ini sesuatu hal yang spesial banget gitu. Nah Tante, ini dong Tante. Nah kita tahu bahwa gini. Podcast ini kan yang tadi saya bilang bahwa bukan sekedar kita mendengarkan cerita aja, tapi juga bisa bercerita. Nah, banyak juga Tante di luar sana nih, ibu-ibu atau orang tua yang memiliki anak seperti kita. Nah, ajak dong mereka untuk mau bercerita di kolom komentar di bawah ini. Karena Tante, ketika kita berani bercerita, justru yang tadi aku bilang juga bahwa secara emosional kita, secara trauma kita, secara kita mungkin lagi lelah dan sebagainya, justru malah kita terobati. Dan bahkan ketika kita, yang tadi aku bilang bahwa ketika kita trauma, justru malah trauma kita itu malah bisa hilang dengan kita berani bercerita. Nah itu kan yang utama ya Tante. Nah, oleh karena itu ajak dong teman-teman untuk mau bercerita di kolom komentar tentang mereka menghadapi atau memiliki anak-anak yang seperti kita ini. Monggo Tante. Ayo, yang punya anak ABK, yang punya ABK di rumah, kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan bertanya atau mau curhat di kolom ini, komen-komen. Yuk, kita sama-sama saling menjaga, saling tukar pikiran, bahwa kalau kita tuh nggak sendiri gitu loh, kita banyak teman yang kita bisa berbagi. Silakan di komen ya. Thank you Tante. Nah, saya masih kepikiran nih, ketika Gita viral, dilihat banyak orang, ditonton banyak orang gitu ya. Nah, apa pertama kali ada nggak sih perasaan ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir yang dimana kan ya nggak semua orang komen baik-baik aja Tante ya. Pasti yang Tante bilang sempat negatif. Ada nggak sih rasa-rasa kayak, oh kok gue takut ya, kok gue rasa kayak, saya kok ngerasa kayak, aduh ini gimana ya kalau di komen ini dan sebagainya gitu kan. Kita sebagai orang tua kan, ketika anak kita dikatain, dihina aja juga, dikatain aja kayak, lemot lu, kita bisa sakit hati sebagai orang tua. Nah, Tante sendiri gimana Tante pertama kali mendapatkan komen-komen negatif itu dari netizen? Memang sebenarnya kalau kayak gitu kan harus siap ya. Dan nggak tahu bagaimana kok aku bisa ya, aku kok siap gitu ya, nggak terlalu aku ambil hati gitu kan. Dan biasa aja sih, namanya orang mau komen ya, mau berkata apa-apa oke-oke aja gitu. Aku merasa ya udah aku begini kok, kayak kita begini kok, terserah aja gitu kan. Itu udah konsekuensinya kita viral ya misalnya gitu.
apa namanya, kalau misalnya ada yang DM juga kadang-kadang kan nggak enak ini, aku diemin aja. Dan sekarang pun aku kadang suka kurang banyak baca komen-komen, kebanyakan sekarang berhubung punya tim sekarang, yang jawab-jawab ya Timnya siapa aja? Timnya salah satu manajernya ini yang si cantik ini satu, terus ya pokoknya sekeluarga lah semuanya. Wow. Kita semua Ber- karyawannya kayak gitu. Dia CEO. Tapi apa yang membuat lu mau jadi manajernya Gita ya? Karena pertama kayak gitu lagi lagi happening gini, terus banyak banget nih yang nggak japri mama gitu atau reach out mama buat endorse gitu kan pertama. Terus Bisnis lah ya. Iya, terus kayak gitu ternyata bikin videonya seru, ditambah Kak Gita tuh bukan tipikal yang kayak susah kita arahin, jadi menurutku kayak seru juga kerja bareng sama kakak sendiri gitu kan. Kadang brand-brand itu kan ada draftnya, ada konsepnya, pengennya begini gitu. Kayak kita ternyata loh, kok dia bisa sih disuruh ini, kok dia bisa sih disuruh itu, terus mereka juga oke gitu ya. Apalagi kalau sama Nisa atau sama Gilang atau sama Giska, dia malah lebih happy gitu. Oke. Yang balasin komen biasa lu juga balasin komen atau gimana? Biasanya apa ya? Kebanyakan papa atau adiknya Giska gitu. Tapi lu nggak pernah balasin komen atau apa? Kadang beberapa Kadang-kadang sih yang juga. Tapi ada nggak yang pernah lu baca yang menurut lu kayak, wah ini orang bukan manusia lagi, ini udah setan nih yang kelakuannya udah kayak gini. Pernah nggak sih bener-bener kayak, kok ada ya orang komen separah ini? Pernah nggak sih ngeliat? ada pernah sih beberapa dari di beberapa VT kayak kita banyak bukan banyak sih, tapi maksudnya ada beberapa yang kayak gitu, tapi kebanyakan tuh kayak malah jadi support ke Kak Gita. Nah mungkin menurut aku yang kayak sedikit komen-komen hate ini, menurutku mungkin emang pertama caper biasanya kan gitu ya. Caper sama biasanya kekurangan kasih sayang kadang juga mungkin bisa bikin orang kayak Iya, ngerasa betul. kayak kok dia Kok bisa, gitu sih? ya, Kok bisa gitu sih? Kok gue nggak begitu sih gitu ya? Kok gue kayak, gue jadi istilahnya kasarnya, gue kok sirik sih sama lo? Enggak juga sekali ya. Enggak yang merasa kayak Nggak terlalu yang bagaimana banget ya. Kita nggak pernah mikir Nggak kayak terlalu down. gimana, betul. Karena mikirnya kayak mungkin malah kita berdoa yang kayak semoga hari lo Iya, baik. kita selalu berdoa ya. Semoga kayak Kata-kata semoga hari lu baik pakai tekanan itu kayak ada something di balik itu semua ya kayaknya. kalau kadang orang kalau harinya nggak baik biasanya suka malah Pikiran, terus kayak gitu negatif malah, gitu betul. ya. Malah meluapkan ke hal-hal lain, betul. contohnya komen negatif itu sih. Iya. Kalau mama dan kita juga nggak pernah yang kayak sampai Sampai jahat down banget, bang. apalagi sampai di blok kita Iya. Terserah sih gitu. Yang penting semoga lo baik-baik aja. Baik-baik aja deh, semoga semuanya. Kan kalian suka pergi berdua ya, Nisa sama Gita ya. Nah, ada nggak sih momen yang paling menyentuh lu banget yang sehingga lu ngerasa kayak kalau gue ngobrol sama manusia normal atau gue berduaan sama orang manusia normal, kayaknya gue nggak bakal dapet ini nih. Waktu itu pernahnya jadi ke mall gitu, lagi berdua, lagi di lift, terus ada ibu-ibu bawa stroller. Nah Kak Gita tuh kan orangnya nice banget, yang kayak semua orang disapa, kadang yang kayak hai gitu. Nah Kak Gita tuh sapa bayinya yang di stroller waktu itu. Terus tuh kayak tapi kurang menyenangkan gitu dari si ibu tersebut, kayak yang jangan pegang-pegang ya, padahal Kak Gita bukan mau pegang, emang cuma yang kayak just hai gitu. Tapi kadang aku kan langsung kayak, Kak sini aja langsung, tapi Kak Gita tuh langsung senyum yang kayak dia mungkin ngeliat aku kan kayak kok kakak gue diginiin gitu, jadi dia langsung kayak senyum nggak apa-apa gitu, udah kita pergi lagi. Nah itu yang mungkin aku ngerasa kayak oh ya ketika lo digituin orang ya udah hadapi santai aja gitu, jadi jangan terlalu dibawa ke hati sih. Kayak, oh ternyata Kak Gita walaupun kayak gitu nggak yang sedih, malah kayak ya udahlah gitu, nggak usah diambil pusing gitu. Tapi ada nggak sih Tante hal yang benar-benar Tante ingin orang tahu tentang sesuatu hal gini. Kita percayalah ya, Nis, bahwa kadang-kadang nggak semua hal dalam kehidupan kita ada di kamera. Setuju ya, benar ya? Ngerti ya mas aku ya? Setuju. Nah, tapi ada nggak sih di balik kamera ini semua yang sebenarnya Tante ingin banget nunjukin ke publik tentang Gita, tentang apapun di balik ini semua? Ada nggak sih yang benar-benar kayak
gue sebenarnya pengen banget nunjukin hal ini, tapi saya nggak bisa ngelakuinnya, gitu maksudnya. Tuh nggak ada ya. Kalau jawabannya nggak ada, bagaimana ya? Nggak apa-apa sih tante, maksudnya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, soalnya kan karena kita itu kan hidup kan di sosial media atau di situasi yang zaman sekarang kan yang bisa dikatakan bukan palsu ya, cuman tapi kita nggak bisa menjadi diri kita apa adanya, dan bahkan kita sangat mesti menyortir apa yang kita omongin, dan bahkan konten apapun yang kita lakukan bener-bener kita mesti sortir gitu, karena kan ya you know lah netizen seperti apa. Nah itu yang bikin saya penasaran sih tante. Oh ya, yang paling utama sih kata-kata ya, jangan sampai apa sih kata-kata sarai seperti gitu-gitulah yang negatif ya, menyinggung. Pernah ada, Tante? Enggak, insya Allah enggak ya, menyinggung orang lain, jangan sampai. Aku jaga-jaga itu. Memang sih setelah 2 atau 3 VT yang aku upload gitu, aku langsung berpikir, oh iya hati-hati kalau ngomong bahaya nih gitu ya. Jadi aku sekarang lebih yang hati-hati lah. Gitu. I see. Tante, one day ya, tante sama Om udah nggak ada lagi nanti ya. Apa yang jawabnya nggak usah buru-buru. Apa yang tante khawatirkan tentang kita ketika tante dan Om udah nggak ada lagi ataupun meninggal? Yang aku khawatirkan dia bisa nggak ya tanpa aku ya, pasti ya. Terus adik-adik gimana nih? Bisa nggak sih di saat lagi down, saat lagi yang lagi terpuruk atau lagi kesel, lagi bete, lagi punya masalah misalnya di kantor atau masalah rumah tangga atau gitu kan, tiba-tiba kaget, aduh mikir ya, aduh bisa nggak ya, sedangkan aku aja tuh nggak bisa ya, nggak sanggup gitu. Kesian juga sih mereka, bagaimana ya gitu ya, aku pikirkan sih kayak begitu ya. Bisa nggak sih Nis? Insya Allah. Mama umurnya panjang ya kan, semoga mama sehat terus ya. Gimana berdoa Kak? Amin. Apa sih yang lu pengen omongin sama mama yang mungkin belum pernah diomongin, ataupun yang gini loh ya, dari pembicaraan tadi nyokap, gue juga ngeliat lu juga sebenarnya juga tahu bahwa nyokap punya kekhawatiran itu, right? Nah tapi kalau lu di sini bisa ngomong untuk membuat nyokap nggak khawatir, kira-kira lu mau ngomong apa ya? Mungkin tapi kalau walaupun ngomong ini, mungkin mama juga tetap masih ngerasa khawatir karena kan mama seorang ibu gitu kan. Apalagi dari kecil sampai Kak Gita umur 33, sekarang Kak Gita selalu sama mama. Kayak Kak Gita ditinggal bentar sama mama aja, Kak Gita galau banget gitu. Cuman kalau Nisa sih berdoa mama panjang umur, Amin, papa, amin, kalau misalkan amin. one day Kak Gita sendiri gitu, tetap ada Nisa, ada Gilang, ada Giska, ada Wilit juga gitu. Kita sama-sama menjaga Kak Gita gitu. Amin, terima kasih Nisa. Tapi lu bener-bener siap, maksudnya yang namanya manusia kan pasti ada batas usianya gitu ya, tapi lu bener-bener siap bahwa lu take care kita? Dari awal nikah sama Gilang itu sih yang kita sebenarnya ngobrol yang kayak Kak Gita ini adalah bagian dari kita, jadi kita harus kita harus sama Kak Gita gitu, saling satu menjaga satu sama lain gitu. I see. Wow, ini obrolannya keren banget sih, bahwa gue ngerasa hari ini, saya ngerasa tante ya, saya ngerasa bahwa hari ini itu obrolan yang dimana untuk menjadi orang tua, dan kalau lu diberikan kesempatan sama Tuhan untuk menjadi orang tua juga ya, bahwa perjalanannya itu nggak mudah ya, bukan sekedar kita bukan sekedar kita membuat anak aja, tapi proses kita yang paling berat itu ada bukan sekedar kita lagi mengandung, tapi setelah anak itu lahir di muka bumi itu, kayaknya game of life itu baru benar-benar muncul, baru mulai gitu ya, yang dimana dengan tante, dengan Nisa yang bisa kuat dan bisa survive dan bisa menunjukkan bahwa ke orang banyak bahwa dengan kita mencintai
dengan tulus dengan anak-anak seperti ini itu nggak mudah dan itu harus diangkat pakai angkat topi loh sebenarnya. Wow, ini hari ini apa ya? Kayak saya ngelihat bahwa memang Tuhan itu punya cara sendiri untuk kita bisa apa ya berdamai, untuk kita bisa bahagia dan sebagainya. Iya nggak sih Tante? Wah, Betul itu banget. Thanks sekali lagi ya udah mau ngobrol di podcast ini. Teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Bye bye.